Ia menjadi simbol bahwa seseorang bisa dijatuhkan dari kekuasaan, tapi tidak dari kehormatan. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Seorang presiden yang dijatuhkan bukan karena melanggar hukum, melainkan karena dianggap tidak cocok dengan selera kekuasaan. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia hari ini, kita merindukan sosok pemimpin yang berani melawan arus. Seperti Gus Dur, ia satu-satunya presiden dalam sejarah yang berani mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR dan MPR ketika parlemen mencoba memaksanya mundur. Ia adalah presiden pertama yang berani melawan mesin Orde Baru. Ia membubarkan Departemen Penerangan, membebaskan media dari cengkeraman propaganda yang telah membungkam rakyat selama 3 dekade. Ia pula yang menghapus larangan Imlek, mengakui Konghucu sebagai agama resmi, dan memberi ruang bagi rakyat Papua untuk berbicara. Bahkan ia berani membiarkan bendera bintang kejora dikibarkan di depan negara. Gus Dur tidak mengirim pasukan, tidak menembakkan peluru. Ia hanya berkata, biarkan rakyat bicara, karena bangsa yang didengarkan tidak akan selamanya menyimpan dendam. Keberanian itu membuatnya menjadi ancaman bagi elit yang terbiasa membeli kekuasaan. Ia diserang dengan tuduhan skandal Bulogat senilai 35 miliar rupiah dan Brunei Gate 2 juta dolar. Kasus yang hingga kini tidak pernah terbukti menjeratnya. Media digerakkan, isu dibesar-besarkan, hingga DPR melayangkan 2 memorandum. Semua tampak konstitusional, padahal sejatinya yang terjadi adalah konspirasi. Menjatuhkan seorang presiden bukan karena korupsi, tetapi karena terlalu jujur, terlalu berani, dan mustahil diajak kompromi. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, sebuah kota pesantren yang kelak menjadi medan intelektual pertamanya. Gus Dur lahir bukan dari keluarga biasa. Ia lahir dari darah yang mengalirkan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan, penjajahan, dan kebodohan. Ia merupakan cucu dari Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus putra dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia. Di tangannya, seolah satu menggenggam Al-Quran dan yang lain merangkul Republik. Ayahnya adalah seorang tokoh nasionalis religius yang dipercaya oleh Soekarno untuk membangun fondasi hubungan antara negara dan agama. Sementara itu, ibunya, Nyai Hajah Sholeha, adalah perempuan tangguh yang membesarkan Gus Dur dengan tempaan disiplin dan ilmu. Sejak kecil Gus Dur tidak hanya diisi dengan hafalan kitab kuning, tetapi juga dengan diskusi tentang kemanusiaan, seni, dan dunia di luar pesantren. Rumahnya lebih dari sekadar rumah ulama, melainkan sebuah ruang dialog yang terbuka lintas zaman. Gus Dur pernah belajar di pesantren Tegal Rejo dan Krapyak, lalu melanjutkan ke Mesir pada tahun 1964 di Universitas Al-Azhar. Ia kemudian hijrah ke Irak dan sempat berencana melanjutkan studi ke Belanda di Universitas Leiden. Namun rencana itu terhambat oleh biaya dan masalah administrasi. Keterbatasan itu justru membuat Gus Dur menjadi manusia langka. Ia memiliki kedalaman Islam klasik sekaligus ketajaman pemikiran modern tanpa harus terikat oleh selembar ijazah. Sekembalinya ke Indonesia, Gus Dur membawa segudang gagasan baru yang ia tuangkan melalui pena. Tulisannya di berbagai media seperti Kompas, Tempo, dan Prisma dikenal tajam sekaligus satir. Bahkan seringkali membuat para penguasa merasa tidak nyaman. Namun ia juga dikenal dekat dengan para seniman dan budayawan. Ia menjalin persahabatan dengan tokoh-tokoh seperti Romo Mangun, Gonawan Muhammad, hingga para tokoh Tionghoa. Pada tahun 1984, arus besar sejarah membawanya ke pucuk pimpinan Nahdlatul Ulama.
Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini baru saja mengambil keputusan besar untuk kembali ke kitah, yaitu melepaskan diri dari politik praktis. Dan Gus Dur adalah arsitek di balik ideologi ini. Di bawah kepemimpinannya, NU bukan lagi kendaraan politik, NU menjadi penjaga moral bangsa. Dari podium-podium kecil di pelosok desa, Gus Dur menyebarkan pemikiran Islam yang inklusif, ramah dan toleran. Namun, semakin sering ia bicara soal keadilan, semakin banyak pula musuh yang diam-diam menyimpan dendam. Gus Dur mulai dianggap sebagai ancaman. Ia bukan sekadar ulama, melainkan tokoh Islam yang tidak bisa dikendalikan, dibeli, atau dibungkam. Ia bukanlah seorang oposisi yang lantang berteriak, tetapi simpul dari perlawanan moral yang sunyi dan mengakar di masyarakat. Dan dari sinilah perjalanan panjangnya menuju istana dimulai, sekaligus menjadi awal dari kejatuhan yang sesungguhnya telah disiapkan sejak jauh hari. Ketika keretakan Orde Baru mulai terlihat, banyak tokoh muncul dan saling berebut panggung sebagai penyelamat. Sebagian datang dengan teriakan revolusi, sebagian lain menjanjikan demokrasi instan. Namun Gus Dur tetap tenang. Ia tidak terburu-buru dan tidak punya ambisi. Ia memahami betul bahwa perubahan sejati tidak akan datang dari jalan pintas. Tahun 1998 adalah tahun yang penuh gejolak. Harga kebutuhan pokok melambung, nilai tukar rupiah merosot tajam, gelombang mahasiswa turun ke jalan. Pada akhirnya Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun terpaksa menyerahkan kekuasaannya. Kekuasaan memang beralih ke tangan B.J. Habibie, namun transisi tersebut hanya menunda krisis legitimasi yang lebih besar. Republik ini membutuhkan sosok baru, bukan sekadar pengganti, melainkan figur moral yang bisa dipercaya oleh publik. Nahdliyin mendorong Gus Dur untuk melangkah. Dari sekadar penjaga moral, ia masuk ke arena politik. Maka lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa pada bulan Juli tahun 1998. Namun, tidak seperti partai politik lain yang kerap lahir dari ambisi elit, PKB didirikan di atas konsensus ulama, kiai dan santri. Partai ini bukan sekadar kendaraan politik, melainkan wadah representasi moral bagi warga Nahdlatul Ulama yang selama ini merasa suaranya telah dicuri oleh partai lain. Gus Dur tidak tampil sebagai calon presiden yang suka memasang baliho atau memobilisasi massa. Sebaliknya, daya tariknya justru tumbuh dalam kesunyian. Ia menjadi magnet yang perlahan menarik dukungan dari berbagai kalangan. Suara dari pelosok, kaum minoritas, intelektual, hingga kelompok agama maupun sekuler. Semua dukungan itu akhirnya mengerucut pada satu nama, Gus Dur. Pemilihan umum tahun 1999 diselenggarakan di bawah semangat reformasi. PDI keluar sebagai pemenang dengan suara terbanyak sekitar 34%, sedangkan PKB hanya meraih sekitar 12%. Namun, di arena politik, suara terbanyak tidak selalu berarti kursi presiden. Yang berperan penting adalah kekuatan koalisi, intrik, dan lobi-lobi politik. Disinilah Amin Rais tampil sebagai sutradara di balik layar. Dengan bendera poros tengah, sebuah koalisi partai-partai Islam seperti PAN, PK, P3, dan Golkar, Amin Rais secara terang-terangan menolak dominasi Megawati Soekarno Putri. Ia mengusung nama Gus Dur sebagai alternatif. Alasannya Megawati dinilai kurang layak secara syariat, tidak cukup kuat secara geopolitik, dan terlalu identik dengan Soekarnoisme. Koalisi ini menjalar cepat dan meracik peta baru di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di tengah kecurigaan PDI dan histeria para pendukung Megawati, Gus Dur terus melaju. Hingga pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, MPR secara resmi memilih Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Sementara itu, Megawati yang unggul secara elektoral harus puas menjadi wakil presiden. Di luar gedung, massa PDI Perjuangan menangis dan marah. Namun di dalam gedung itu, sejarah Indonesia menuliskan babak baru.
Seorang kiai pesantren tunanetra dengan tubuh yang ringkih tetapi pemikiran yang melampaui zamannya naik ke kursi presiden tanpa membeli suara, tanpa menggerakkan pasukan, dan tanpa mencium tangan para jenderal. Gus Dur duduk di puncak kekuasaan, namun ia tahu ini bukanlah sebuah kemenangan, melainkan awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Di sekelilingnya, wajah-wajah politik yang dulu menekannya kini tersenyum dalam topeng, dan sebagian dari mereka sudah mulai merancang skenario untuk menjatuhkannya, bahkan sebelum ia sempat menyusun kabinet. Begitu dilantik sebagai presiden, harapan masyarakat menjulang tinggi. Seiring dengan kecurigaan yang menyertai, banyak pihak meragukan kemampuan Gus Dur untuk memimpin negara yang sedang dilanda krisis. Namun, ia justru melihat krisis sebagai kesempatan untuk memulihkan kewarasan Republik. Keputusan besar pertamanya langsung mengejutkan banyak pihak. Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan. Bagi banyak orang itu hanya soal efisiensi. Tetapi bagi mereka yang memahami sejarah Orde Baru, keputusan ini adalah pukulan telak terhadap mesin pengendali opini publik dan kontrol sosial yang telah mapan selama puluhan tahun. Dengan satu keputusan, Gus Dur berhasil membongkar sistem yang sebelumnya digunakan untuk membungkam suara rakyat. Dengan dibubarkannya Departemen Penerangan Media yang sebelumnya terbelenggu kini bebas bersuara. Diskusi politik tidak lagi terbatas di ruang redaksi, tetapi merambah hingga ke warung kopi. Semua ini terjadi bukan karena Gus Dur haus popularitas, melainkan karena ia meyakini bahwa negara tidak seharusnya takut pada suara warganya sendiri. Pada tahun 2000, Gus Dur melangkah lebih jauh. Ia mencabut larangan perayaan budaya Tionghoa yang telah dikekang selama puluhan tahun oleh negara. Melalui keputusan berani, Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang melarang simbol-simbol etnis Tionghoa di ruang publik dihapuskan. Ia juga secara resmi mengakui Konghucu sebagai salah satu agama dan menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Bagi sebagian kalangan, keputusan-keputusan ini dianggap terlalu berlebihan. Namun bagi komunitas Tionghoa yang selama ini hidup dalam ketakutan dan merasa terasing, langkah ini adalah wujud pemulihan martabat. Di tengah perdebatan itu, M.H. Ainun Najib, seorang budayawan sekaligus sahabat lama Gus Dur, menuliskan sebuah kalimat di majalah Tempo. Gus Dur membuka pintu yang selama ini dikunci oleh sejarah. Dan ia membukanya bukan dengan amarah, tetapi dengan humor dan keberanian. Kebijakan pluralisme ini bukan sekadar simbolis. Gus Dur juga merangkul kaum minoritas di dalam pemerintahannya dengan menunjuk menteri-menteri dari kalangan Kristen, Katolik, Tionghoa, bahkan tokoh-tokoh non-partai. Ia memulihkan relasi negara dan rakyat bukan melalui retorika, melainkan melalui keputusan-keputusan yang menyentuh kelompok-kelompok yang selama ini dimarginalkan. Meskipun begitu, ia menyadari bahwa langkah-langkah ini akan menimbulkan konsekuensi. Kelompok konservatif dan sebagian partai politik mulai merasa resah dan berhitung ulang. Mereka sadar bahwa Gus Dur bukanlah sosok yang bisa dikendalikan, apalagi diajak tawar-menawar kekuasaan. Namun, dukungan mengalir dari berbagai penjuru, seniman, aktivis hak asasi manusia, komunitas lintas agama, dan kaum muda yang haus akan perubahan. Bagi mereka, Gus Dur mungkin tidak sempurna, tetapi ia memiliki keberanian untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, membela yang lemah, bukan memenangkan yang kuat. Di balik dukungan itu, kubu-kubu politik yang merasa tidak nyaman dengan arah baru ini secara diam-diam mulai menyusun agenda. Mereka tidak menyerang secara frontal, melainkan perlahan. Dimulai dari isu skandal, reshuffle kabinet, hingga tekanan melalui parlemen. Gus Dur tidak menjawab dengan kekuatan politik, melainkan dengan tetap bekerja. Dan ia tahu arah angin politik mulai berubah.
Sejak awal republik ini berdiri, Papua sering kali diperlakukan sebatas wilayah yang perlu diadministrasi, bukan sebagai tanah yang suara rakyatnya perlu didengarkan. Seolah-olah tanahnya penting, tetapi manusianya hanya dianggap sebagai angka dalam peta. Para pemimpin silih berganti, tetapi pendekatan yang mereka gunakan hampir selalu sama. Membangun infrastruktur tanpa mendengarkan aspirasi, mengirimkan aparat tanpa memahami luka yang ada. Gus Dur datang dengan pendekatan berbeda. Ia tidak melihat Papua sebagai masalah keamanan, melainkan sebagai persoalan keadilan yang terlalu lama diabaikan. Langkah pertamanya langsung mengejutkan. Gus Dur secara resmi mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Ini bukan sekadar perubahan nama, tetapi sebuah pengakuan atas identitas asli yang selama ini dihapus oleh negara. Gus Dur mengembalikan kehormatan simbolis tersebut tanpa harus melalui konflik atau perundingan yang berlarut-larut. Ia hanya berkata, "Kalau mereka ingin disebut Papua, maka kita hormati." Tak lama setelah itu, Gus Dur mengizinkan Kongres Papua tahun 2000 dilaksanakan secara terbuka. Forum ini menjadi wadah aspirasi terbesar bagi rakyat Papua sejak wilayah itu diintegrasikan ke dalam Indonesia. Puluhan ribu orang hadir, poster-poster bertuliskan Papua Merdeka berkibar, lagu-lagu perjuangan pun dinyanyikan. Namun, Gus Dur tidak membubarkan, tidak mengancam, dan tidak menuduh makar. Ia membiarkan mereka berbicara karena ia meyakini bahwa rakyat yang diberi ruang untuk bersuara tidak akan memelihara dendam dalam kesunyian. Di tengah kongres tersebut, Teis Hio Eluai, seorang tokoh adat dan politik Papua, tampil sebagai pemimpin suara rakyat. Alih-alih memusuhinya, Gus Dur justru menyambut Teis dengan tangan terbuka. Gus Dur bahkan mengundangnya ke Jakarta untuk berdialog secara langsung dan menyebutnya sebagai teman diskusi yang jujur. Sebuah pengakuan yang tidak biasa dari seorang kepala negara terhadap tokoh yang dicap separatis. Gus Dur memahami bahwa masalah di Papua bukanlah tentang separatisme, melainkan tentang perasaan ditinggalkan, tentang janji-janji pembangunan yang tak pernah terrealisasi, dan tentang luka akibat kekerasan yang tak pernah disembuhkan. Ia ingin membuka ruang dialog permanen, bahkan pernah menggagas pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua. Namun sebelum langkah ini dilembagakan, tekanan politik di Jakarta semakin kuat. Parlemen mulai tidak sabar, kabinetnya terpecah, dan pihak-pihak yang merasa terganggu dengan pendekatan damai terhadap Papua mulai menyuarakan kritikan keras. Banyak yang menuduh Gus Dur terlalu lunak terhadap separatisme. Bahkan ada yang terang-terangan meminta militer untuk bertindak tegas terhadap para peserta Kongres Papua. Namun Gus Dur menolak. Ia tahu bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Ia percaya negara yang besar bukanlah yang mampu menaklukkan dengan senjata, melainkan yang mampu mendengarkan meskipun ada perbedaan. Sampai hari ini, nama Gus Dur masih disebut dengan hormat di Papua. Tidak banyak yang bisa memahami luka mereka, apalagi mengakuinya. Namun Gus Dur melakukannya tanpa banyak retorika. Ia tidak menjanjikan Papua emas, tetapi ia mengembalikan martabat yang selama ini diambil secara diam-diam. Pada tahun kedua pemerintahannya, Gus Dur mulai merasakan betapa sempitnya ruang gerak seorang presiden yang tidak mau tunduk pada kompromi politik. Setiap kebijakan yang ia keluarkan sekecil apapun langsung diserang dari berbagai arah, bukan karena substansi keputusannya, melainkan karena siapa yang mengeluarkannya. Pada tahun 2000, dua kasus keuangan meledak hampir bersamaan. Bulog Gate dan Brunei Gate. Keduanya menjadi senjata politik yang efektif untuk menggiring opini publik. Intinya ingin mengatakan bahwa Gus Dur tidak becus, bahwa ia terlibat dalam penyalahgunaan dana negara, dan bahwa ia tidak layak lagi memimpin.
Bulogate berawal dari dugaan penyelewengan dana sebesar 35 miliar rupiah dari Bulog. Kasus ini menyeret nama Rustam Pakaya, seorang staf yang dekat dengan istana. Sementara itu, Brunei Gate merujuk pada sumbangan sebesar 2 juta dolar Amerika dari Sultan Brunei untuk bantuan kemanusiaan yang tidak melalui jalur resmi negara. Meskipun tidak pernah ada bukti yang secara langsung menyeret Gus Dur, kedua kasus ini dijadikan dasar untuk melancarkan tekanan konstitusional. Di balik meja parlemen, manuver politik semakin intensif. Amin Rais yang sebelumnya menjadi arsitek poros tengah dan mendukung Gus Dur naik ke tampuk kekuasaan, kini justru berdiri di barisan depan sebagai pengkritik paling vokal. Sebagai ketua MPR, Amin memainkan peran kunci dalam membentuk opini bahwa Gus Dur harus segera dievaluasi. Pada tanggal 1 Februari tahun 2001, DPR mengeluarkan Memorandum 1, sebuah peringatan resmi kepada Gus Dur untuk menjelaskan keterlibatannya dalam skandal. Gus Dur menanggapinya dengan santai. Ia yakin DPR hanya perlu diberi penjelasan dan semuanya akan selesai. Namun ia keliru. Ini bukanlah soal klarifikasi, melainkan awal dari sebuah rute yang sudah disiapkan menuju pemakzulan. Di tengah situasi ini, Megawati yang menjabat sebagai wakil presiden memilih untuk bersikap diam. Ia tidak menyerang, tetapi juga tidak membela Gus Dur. Sikap ini diinterpretasikan oleh banyak pihak sebagai sinyal bahwa PDI Perjuangan siap mengambil alih kekuasaan jika Gus Dur jatuh. Beberapa orang terdekatnya menyarankan Gus Dur untuk membangun kembali aliansi dengan Megawati. Namun ia menolak. Baginya kekuasaan tanpa moral hanya akan melahirkan pemerintahan yang sama busuknya. Pada tanggal 30 April tahun 2001, DPR kembali mengeluarkan Memorandum 2. Suara-suara pemakzulan pun tidak lagi disembunyikan. Di berbagai forum, Gus Dur mulai diejek, dipelintir, bahkan dicemooh sebagai pemimpin yang tidak sehat. Narasi ini bukanlah dibangun oleh dokter, melainkan oleh para politisi dan pemilik media. Meskipun berada di bawah tekanan, Gus Dur memutuskan untuk tetap bertahan. Ia tidak membalas dengan amarah. Ia tidak menggerakkan aparat atau memobilisasi massa. Ia hanya mencoba satu hal yang belum pernah dilakukan oleh seorang pemimpin Indonesia sebelumnya, melawan makar dengan hukum, bukan dengan kekerasan. Namun kekuatan politik yang menekannya bukan lagi kekuatan yang kasat mata. Mereka hadir di setiap rapat, di setiap tayangan televisi, dan di setiap tajuk media. Skenario mulai bergerak menuju satu kesimpulan, menjatuhkan Gus Dur dengan cara yang tampak konstitusional, tetapi sejatinya sudah dirancang sejak awal. Gus Dur tetap berdiri, mata kirinya semakin kabur, tubuhnya semakin lemah, tetapi pikirannya tetap jernih. Ia tahu bahwa dirinya sedang dikepung, namun ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Di luar istana, rakyat kecil, para santri pesantren, dan komunitas minoritas masih menyebut namanya dengan hormat. Tetapi waktu tidak memberinya banyak ruang. Hari itu semakin dekat, dan republik ini sedang bersiap memasuki sebuah malam yang akan menentukan. Apakah demokrasi kita memiliki tulang belakang yang kuat, ataukah hanya menjadi panggung kekuasaan tanpa harga diri? Langkah-langkah menuju pemakzulan Gus Dur semakin cepat. 2 memorandum dari DPR telah dilayangkan, dan MPR pun bersiap menggelar sidang istimewa. Di mata publik semua tampak berjalan sesuai prosedur, tetapi bagi mereka yang jeli membaca dinamika politik di balik layar, ini bukan lagi soal konstitusi. Ini adalah tentang bagaimana seorang presiden dipaksa mundur, bukan karena melanggar hukum, melainkan karena ia dianggap terlalu sulit untuk diajak kompromi. Di hari-hari terakhirnya di istana, Gus Dur nyaris tidak tidur. Para penasihat datang silih berganti. Ada yang menyarankan untuk mundur secara terhormat,
Ada pula yang mendesak untuk melakukan perlawanan terbuka, namun Gus Dur menolak keduanya. Ia tidak akan menyerah dan ia tidak akan mengorbankan rakyat demi mempertahankan kursi. Lalu lahirlah sebuah keputusan besar yang dikenal sebagai Dekrit Presiden tanggal 23 Juli tahun 2001. Isinya tegas, terdiri dari 3 poin utama. Pertama, membekukan DPR dan MPR. Kedua, mengembalikan termasuk mereka yang disebut pasukan berani mati. Ribuan santri dan laskar dari kalangan NU yang datang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka tidak membawa senjata, hanya tekad dan keyakinan. Jika Gus Dur disingkirkan secara tidak adil, mereka siap berdiri di barisan depan. Namun tidak ada kekerasan, tidak ada kerusuhan, yang ada hanyalah kesunyian. Dan secara diam-diam di gedung lain, para elit politik telah bersiap mengakhiri segalanya. Pagi harinya, Amin Rais memimpin sidang istimewa MPR. Gerakannya cepat, nyaris seperti sudah diskenariokan sejak lama. Dalam hitungan jam, Gus Dur dinyatakan tidak lagi menjabat sebagai presiden. Megawati Soekarno Putri kemudian diangkat sebagai presiden kelima. Gus Dur tidak melawan. Ia tidak mengajak ribuan pendukungnya menyerbu. Ia hanya meminta mereka pulang. Ia menuruni tangga istana, berjalan perlahan, menoleh ke belakang, dan meninggalkan kursi yang baru 2 tahun ia duduki. Saat wartawan bertanya, ia menjawab dengan suara pelan, "Demokrasi sudah mati hari ini." Tidak ada satupun peluru yang ditembakkan hari itu. Tetapi yang mati bukan hanya demokrasi, melainkan juga harapan akan politik yang berani jujur, berani adil, dan tidak bisa dibeli. Banyak yang menyebut dekrit itu sebagai kudeta sipil yang gagal, namun sebagian yang lain melihatnya sebagai upaya terakhir seorang pemimpin untuk melawan sistem yang sudah terlalu dalam dikendalikan oleh kepentingan. Dekrit itu mungkin gagal secara politis, tetapi dalam memori sejarah, itulah satu-satunya dekrit dalam sejarah modern Indonesia yang dikeluarkan bukan untuk menambah kekuasaan, melainkan untuk menyerahkan kembali kedaulatan kepada rakyat. Gus Dur meninggalkan istana tanpa pengawalan militer, tanpa demonstrasi besar-besaran, tanpa air mata di depan kamera. Namun kepergiannya tidak pernah sepi. Di pesantren-pesantren, di komunitas minoritas, di pelosok Papua hingga kawasan pecinan, masyarakat sadar bahwa yang hilang dari mereka bukan hanya seorang presiden, melainkan seorang pelindung. Setelah pemakzulannya, Gus Dur tidak memilih diam. Ia tetap hadir di ruang publik, menulis, berdiskusi, dan mengajar. Tetapi ia tidak pernah mencoba untuk membalas dendam. Tidak ada satupun pernyataan darinya yang menyerang tokoh-tokoh yang menjatuhkannya secara personal. Bahkan ketika ditanya tentang Amin Rais, ia hanya menjawab dengan tenang. Orang itu cuma bingung. Gus Dur juga tidak kembali ke partai. Ia tidak membentuk gerakan baru. Justru dari sikap diamnya itu, suara rakyat semakin menguat. Ia menjadi simbol bahwa seseorang bisa dijatuhkan dari kekuasaan, tapi tidak dari kehormatan. Waktu terus berjalan. Pemerintahan silih berganti, namun dampak dari keputusan-keputusannya tetap terasa hingga kini. Imlek terus dirayakan, Konghucu tetap diakui, dan nama Papua tidak lagi disebut Irian. Orang Tionghoa kini bisa tampil di televisi, di pemerintahan, dan di parlemen tanpa harus menyembunyikan identitas mereka. Di tahun-tahun berikutnya, sejumlah tokoh mulai berpendapat bahwa pemakzulan Gus Dur adalah sebuah kesalahan sejarah. Namun pernyataan yang paling tegas datang dari Mahfud MD, Menteri Pertahanan di era Gus Dur. Ia secara terbuka menyatakan, secara hukum tata negara, pemakzulan Gus Dur tidak sah. Pada tanggal 25 September 2024, 23 tahun setelah peristiwa itu, MPR mencabut TAP MPR nomor 2/MPR/2001. Keputusan yang dulu dijadikan dasar pemakzulan, sebuah langkah simbolik yang sangat penting. Bukan hanya menghapus jejak buruk sejarah, tetapi juga mengembalikan posisi Gus Dur sebagai presiden yang sah. Seorang presiden yang dijatuhkan bukan karena melanggar hukum, melainkan karena dianggap tidak cocok dengan selera kekuasaan. Bagi sebagian orang, pencabutan itu datang terlambat.
Namun bagi mereka yang menyaksikan bagaimana Gus Dur diperlakukan, ini adalah momen yang membenarkan keyakinan mereka selama ini. Bahwa Gus Dur bukanlah tokoh kontroversial, melainkan tokoh yang terlalu jujur di tengah politik yang penuh sandiwara. Di sisi lain, nama Gus Dur justru semakin kuat setelah ia tiada. Wafatnya pada tanggal 30 Desember 2009 mengundang duka nasional. Yang datang melayat bukan hanya para elit politik, tetapi juga petani, santri, pendeta, aktivis, hingga seniman jalanan. Hingga kini, makamnya di Jombang tidak pernah sepi. Ziarah ke sana bukan sekadar tradisi, melainkan bentuk penghormatan yang tidak bisa dibayar dengan jabatan ataupun penghargaan. Dan mungkin inilah ironi terindah dalam sejarah kita. Seorang presiden yang dijatuhkan oleh parlemen, namun diangkat kembali oleh ingatan rakyat. Seorang pemimpin yang gagal secara prosedural, tetapi menang secara moral. Dan seorang manusia biasa yang pergi dengan tenang, namun meninggalkan jejak yang terus membesar seiring berjalannya waktu. Gus Dur tidak punya tentara, tidak punya konglomerat di belakangnya, tidak punya partai besar. Bahkan sering dikhianati oleh orang-orang yang pernah ia bantu naik, namun ia tetap berdiri, bukan dengan arogansi, melainkan dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak membutuhkan panggung. Ia memimpin Indonesia hanya selama 2 tahun, waktu yang terlalu singkat jika diukur dari jabatan, tetapi lebih dari cukup jika diukur dari perubahan yang ia bawa. Dalam kurun waktu terbatas, ia menggugat sistem lama, memulihkan martabat kelompok yang selama ini dibungkam, dan menghadirkan standar baru tentang arti menjadi seorang pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Keberaniannya tidak terlihat dari teriakan, bukan pula dari bagaimana ia menggunakan kekuasaan untuk membalas. Keberaniannya justru tampak ketika ia melepaskan kekuasaan tanpa pertumpahan darah dan memilih tetap berdiri bersama rakyat, bahkan setelah ia dijatuhkan. MH Ainun Najib yang akrab disapa Cak Nun pernah menulis, Gus Dur adalah satu-satunya orang gila yang waras di tengah negara yang pura-pura waras. Sebuah kalimat yang terdengar nyeleneh tapi menyimpan makna dalam. Di tengah sistem yang menganggap kompromi lebih penting daripada integritas, Gus Dur hadir sebagai anomali. Dan itulah sebabnya ia ditolak oleh sistem. Namun justru itu pula yang membuatnya terus dikenang oleh rakyat. Gus Dur tidaklah sempurna. Ia pernah keliru, pernah gegabah, pernah terlalu percaya pada orang yang salah. Tapi justru karena itulah ia manusia. Dan karena ia manusia yang memilih tetap berpihak pada yang tertindas, ia dikenang bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelindung. Di negeri yang terbiasa melihat kekuasaan sebagai tujuan, Gus Dur justru memperlakukannya sebagai alat. Alat untuk mencabut ketakutan, untuk memulihkan kepercayaan diri, dan untuk membela mereka yang selama ini hidup dalam bayang-bayang sejarah. Kini, puluhan tahun setelah ia dijatuhkan, namanya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam wajah para santri, dalam pelukan rakyat Papua, dalam perayaan Imlek, dalam forum lintas agama, dalam diskusi tentang demokrasi, dan bahkan dalam doa-doa yang tidak pernah ia minta. Gus Dur sudah pergi, tapi ia meninggalkan warisan yang tidak bisa dicabut oleh dekrit manapun, bahwa kekuasaan tanpa keberanian hanya akan menjadi panggung sandiwara. Dan di negara yang sering lupa pada sejarahnya sendiri, Gus Dur adalah pengingat bahwa keberanian sejati terkadang datang dari orang yang paling sering ditertawakan.